Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita kembali berjumpa dalam renungan malam Resort GKE Sampit 12 Februari 2025. Renungan malam kita yaitu berdasarkan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Namun saya hanya membaca satu ayat, yaitu pada ayatnya yang ke-10 dengan perikop anak nabi sebagai tanda. Ayat 10, buatlah rancangan tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami. Tema firman Tuhan untuk kita pada saat ini yaitu rencana Allah versi rencana manusia. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 8 ayat yang ke-10 ini menyampaikan sebuah pesan yang sangat penting, yaitu mengenai perbedaan yang sangat mendasar, yaitu rencana Tuhan dan rencana manusia. Dan ini dalam konteks di mana bangsa Yehuda mereka sedang berada atau sedang menghadapi ancaman dari bangsa Asyur. Dalam situasi seperti itu, Nabi Yesaya boleh memberikan sebuah peringatan kepada mereka bahwa walaupun mereka dapat mengambil sebuah rencana, dapat mengambil sebuah keputusan dalam menghadapi ancaman itu, namun mereka juga harus membuat sebuah rencana, mengambil sebuah keputusan, yaitu dengan melibatkan Tuhan di dalamnya, sehingga dalam setiap rencana dan keputusan itu tidak sia-sia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari kita bersama kita akan mendalami makna dari ayat yang ke-10 ini, yaitu perbedaan mendasar antara rencana Tuhan dan rencana manusia, dan bagaimana rencana Allah itu dapat kita realisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama mari kita lihat yaitu rencana Tuhan. Rencana Tuhan ini berarti berbicara tentang kedaulatan dan kebijaksanaan, di mana rencana Tuhan itu adalah rencana yang sempurna, yang tidak dapat tergoyahkan oleh apapun, karena Dia memiliki pengetahuan yang tidak terbatas tentang masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan. Ketika Tuhan merencanakan sesuatu, Dia melakukannya dengan bijaksana dan sempurna. Tentu ini melampaui segala akal dan pikiran kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, dalam konteks bangsa Yehuda yang menghadapi ancaman dari kerajaan Asyur ini, Tuhan mau mengingatkan kepada mereka, walaupun mereka dalam situasi tampaknya mencekam, namun rencana Tuhan yang besar itu, rencana Tuhan yang baik itu akan selalu menyertai kehidupan umat-umat Tuhan pada waktu itu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang kedua, berbicara tentang rencana Tuhan berarti kita berbicara tentang penyertaan Tuhan. Karena di dalam ayat yang ke-10, di bagian kalimat yang terakhir itu dikatakan bahwa sebab Allah
menyertai kami. Nah, ini mau menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan adalah rencana, inti dari rencananya. Ketika kita berjalan dalam rencana Tuhan, kita tidak sendirian, ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Dalam penyertaan Tuhan itu, pasti Dia akan memberikan kita kekuatan. Bahkan Dia juga akan memberikan kita keberanian untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Nah, dalam hidup kita ini seringkali kita mengalami pergumulan. Dalam hidup kita ini seringkali kita menghadapi berbagai tekanan-tekanan dalam hidup kita. Seringkali kita menghadapi ancaman-ancaman yang datang dalam hidup kita. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita dan selalu melindungi kita. Bahkan Tuhan juga senantiasa mendukung setiap langkah hidup kita. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudara, 2 poin di mana rencana Tuhan, yaitu rencana yang selalu memiliki kekuatan, kemampuan, kebijaksanaan yang tidak pernah terbatasnya. Dan rencana Tuhan itu berbicara tentang penyertaan di dalam hidup kita. Dia selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Sekarang yang kedua, kita akan melihat rencana dari manusia. Rencana manusia yang pertama adalah keterbatasan dan ketidakpastian. Rencana manusia seringkali dipengaruhi oleh ambisi. Rencana manusia selalu dipenuhi dengan keinginan pribadi. Kita rencanakan berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita pahami dalam pikiran kita. Tetapi seringkali rencana manusia itu, apa yang dia lihat, apa yang dia pahami tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang ia harapkan. Oleh sebab itu, ketidakpastian dan juga kegagalan adalah bagian dari pengalaman kehidupan manusia. Karena tidak memiliki kontrol atas situasi yang ada di sekitar kehidupannya. Ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, ketika kita mengandalkan kebijaksanaan kita sendiri, kita akan menghadapi sebuah risiko, yaitu kegagalan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, yang pertama, rencana manusia itu terbatas dan ketidakpastian. Yang kedua, rencana manusia yaitu egoisme dan ketidaktaatan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, rencana manusia seringkali dipengaruhi oleh egoisme kita, dipengaruhi oleh keinginan kita untuk mengendalikan hidup kita sendiri. Ketika kita mengabaikan kehendak Tuhan dan berusaha untuk melakukan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri, dengan kebijaksanaan kita sendiri, itu berarti bahwa kita telah menjauhkan diri kita dari rencana Tuhan. Nah, ini dapat menyebabkan kegagalan yang serius di dalam diri kita dan juga diri orang lain. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah melihat bersama bagaimana rencana manusia itu ada keterbatasan, dan rencana manusia itu selalu ada egoismenya dan ketidaksetiaannya dan mengakibatkan kegagalan. Saat ini kita melihat bagaimana kita dapat menerapkan rencana Allah itu di dalam hidup kita. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, yaitu kita harus mengandalkan Tuhan. Di dalam setiap rencana kita, kita harus mengandalkan Tuhan.
di dalam setiap keputusan-keputusan hidup kita. Di dalam hidup kita ini, seringkali kita diperhadapkan dengan sebuah rencana hidup. Kita diperhadapkan dengan keputusan-keputusan yang sulit dalam hidup kita. Tetapi pesan dari Yesaya pasal 8 ayat yang ke-10 ini mengingatkan kepada kita agar kita selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana dan melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita buat. Tentu di dalam doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Dan kemudian kita mencari kehendak, yaitu melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Dan tentunya kita harus memastikan bahwa setiap rencana, setiap keputusan yang kita buat itu sesuai atau sejalan dengan rencana Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita dapat menerapkan rencana Allah itu dalam hidup kita, yaitu kita menemukan harapan di tengah kesulitan. Ketika kita menghadapi kesulitan dan tantangan di dalam kehidupan kita, seringkali kita putus asa, seringkali kita kecewa. Namun Yesaya pasal 8 ayat yang ke-10 ini mengingatkan kepada kita bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Kita dapat menemukan kekuatan, kita dapat menemukan penghiburan dalam janjinya bahwa di masa-masa sulit Tuhan berjanji akan menyertai kehidupan kita. Oleh sebab itu ini mendorong kita untuk tetap optimis, untuk tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu membantu kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, itulah 2 poin penting bagaimana kita dapat menerapkan rencana Allah itu dalam hidup kita, yaitu mengandalkan Tuhan. Dan kita menemukan harapan di tengah kesulitan. Karena apa? Karena ada Tuhan menyertai kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebagai akhir dari renungan ini, Yesaya pasal 8 ayat 10 ini mau mengajarkan kepada kita tentang rencana Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun kita diperhadapkan dengan tantangan, meskipun kita diperhadapkan dengan kesulitan dalam kehidupan kita, kita dapat percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan selalu indah, rencana Tuhan selalu baik, dan rencana Tuhan itu selalu membawa kita kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dengan kita mengandalkan Tuhan, kita dapat menemukan kekuatan dan harapan di tengah-tengah kesulitan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita terus berpegang pada janji Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Mari kita merendahkan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu ya Tuhan, atas firman-Mu yang baru kami dengar bersama, yang boleh dapat menguatkan kami bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dan kami boleh menemukan kekuatan serta penghiburan yang dari Tuhan. Ajarkanlah kepada kami Tuhan, agar kami tetap senantiasa berjalan di dalam rencana Allah. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang mendengarkan renungan malam ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan memberkati rumah tangga mereka,
Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan yang mereka kerjakan. Jika apa yang mereka kerjakan boleh membuahkan hasil yang baik. Dan kami juga berdoa, Tuhan juga memberkati anak-anak mereka dalam kehidupan mereka, dalam studi mereka, dan setiap cita-cita dan harapan mereka diberkati selalu oleh Engkau ya Tuhan. Kami teringat kepada saudara-saudara kami, warga jemaat-Mu yang mengalami sakit, yang terbaring lemah di rumah sakit, tidak berdaya. Biarlah kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa itu boleh memberkati obat makanan yang mereka konsumsi. Dan melalui semuanya itu, mereka yang sakit boleh mendapatkan kesembuhan yang ajaib dari Tuhan. Mereka yang lemah boleh dikuatkan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.